kader PDIP yang tidak hadir ini nantinya akan gimana, Pak? mengikut gelombang selanjutnya atau seperti apa? Setelah ada gelombang selanjutnya akan ikut. Mereka nggak datang, apakah ada arahan dari Bu Megawati, Pak Puan? Apa? Mereka yang nggak datang, apakah Nggak ada ada. arahan dari... Nggak ada. Ya, baru saja selesai penutupan retreat kepala daerah. Tadi sudah ditutup oleh Bapak Presiden, di mana dalam arahan penutupannya Bapak Presiden menyampaikan bahwa setelah kembali ke daerahnya masing-masing, seluruh kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, dan wali kota harus bekerja sama untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian bonding yang terjadi selama 8 hari ini adalah bagaimana kemudian mereka bisa kemudian nantinya berkomunikasi secara informal, bertukar pengalaman, ya, dan tentu saja bagaimana menuntaskan semua permasalahan ada di daerahnya karena sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah dari semua wilayah dari seluruh Indonesia. Dan target-target yang kemudian ada dalam pemerintahan harus bisa dilaksanakan juga oleh seluruh kepala daerah yang ada di semua wilayah untuk bisa disinergikan. Kebijakan pemerintah pusat harus bisa bersinergi dengan kebijakan yang ada di daerah. Mbak Puan, semalam kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi sama Pak SBY. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Silaturahmi santai, kita berbicara. Namun yang pasti Presiden Prabowo mengatakan baru kali ini bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi 3 presiden dengan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama dengan seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara. Kader PDIP yang tidak hadir ini nantinya akan gimana, Pak? mengikut gelombang selanjutnya atau seperti apa? Setelah ada gelombang selanjutnya akan ikut. Mereka nggak datang, apakah ada arahan dari Bu Megawati, Pak Puan? Apa? Mereka yang nggak datang, apakah Nggak ada ada. arahan dari... Nggak ada. Mega juga diundang untuk kemudian hadir di parade. Apa alasannya? Berhalangan hadir. Ada pesan Ibu Mega kepada Pak Prabowo dalam acara ini, Mbak Puan? Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Akan ada rencana pertemuan mungkin kan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Pasti. Kapan, Pak Puan? Setelah Lebaran atau? Secepatnya, insya Allah secepatnya. Ya. Sama para kepala daerah. Ya tentu di acara penutupan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah di Akademi Militer Magelang ini merupakan penguat dari semangat retreat ini, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto berharap setelah selesai menjalankan kegiatan di Magelang, kembali ke daerah masing-masing untuk segera bekerja serius untuk rakyat. Dan ditekankan pentingnya untuk selalu mencari solusi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengentaskan kemiskinan. Kita berharap kesejahteraan rakyat juga semakin baik. Dan diharapkan juga tentunya kerjasama antar kepala daerah yang diharapkan juga bisa mencari berbagai potensi, termasuk bagaimana relasi antara pemerintah pusat dan daerah ini bisa dibangun dengan baik ke depan. Terkait infrastruktur daerah ada arahan juga anggaran. Tentunya secara khusus beliau juga ingin desa-desa kita bisa semakin mandiri, dan semangatnya adalah sekali lagi kita ingin mencapai ketahanan pangan, swasembada energi, dan juga kita berharap dengan menjaga sumber daya alam kita, manajemen yang juga skillful, kita berharap memiliki kemampuan kemandirian untuk menghadirkan hilirisasi, industrialisasi yang semua itu meningkatkan economic value untuk Indonesia dan pada akhirnya juga distribusinya untuk daerah. Jadi daerah-daerah diminta juga untuk mengelola sumber daya alamnya sebaik-baiknya dan menghadirkan kemajuan ekonomi jika dikelola dengan tepat dan tidak ada kebocoran atau terjadi inefisiensi baik dalam program pembangunan infrastruktur maupun prioritas-prioritas presiden lainnya. Gitu. Terkait bulan suci Ramadan ini apa saja yang sudah disiapkan dan apa yang akan disiapkan bulan nanti mudik lebaran nih dari Bu? Iya, saya insya Allah besok bersama-sama dengan jajaran kementerian terkait, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, juga Kementerian PU dan Kementerian Pariwisata akan mengumumkan secara langsung, tapi tunggu besok ya, tunggu besok. Yang jelas kami sedang berupaya untuk mempersiapkan arus mudik
Lebaran tahun ini juga dengan baik. Kita tahu bahwa setiap tahun akan terjadi lonjakan mobilitas masyarakat kita, termasuk juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita harapkan bisa tumbuh dan kita ingin hadirkan policy yang semakin membuat perjalanan nyaman, aman, tapi juga semakin terjangkau. Saya mohon doanya mudah-mudahan bisa kita turunkan harganya, tetapi besok akan saya jelaskan secara langsung. Penutupan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak Prabowo mengingatkan bahwa cara berpikir kepala negara dan kepala daerah itu harus sama, yang membedakannya kan cuma skalanya ya. Satu daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan Pak Prabowo berbicara bahwa kepala daerah itu harus ngerti geopolitik, harus ngerti sejarah. Jadi meskipun memimpin Kabupaten Bantul, meskipun memimpin Kota Palu, tapi harus tahu sejarah Indonesia bagaimana sebagai negara yang kaya raya. Sulawesi Tengah tentu saja sumber daya alamnya luar biasa. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo adalah membawa kepala daerah untuk berwawasan global dan berwawasan sejarah, sehingga ketika mengambil kebijakan tidak salah arah, ngerti ruang geopolitik, ngerti waktu sejarah, sehingga ketika membawa kabupatennya, provinsi atau kotanya itu ngerti ruangnya di mana, saatnya kapan, momentumnya, dan punya sumber daya alam apa saja. Karena dari luar banyak yang ingin kuasai. Nah, kita seharusnya mampu menjaga sumber daya alam kita, karena penghematan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu memungkinkan kita bisa mendanai pembangunan diri kita sendiri, termasuk hilirisasi. Itu pesan beliau, melanjutkan apa yang baik dari Pak Jokowi, memperbaiki, melanjutkan hilirisasi, dan anggarannya diharapkan kita bisa mandiri, bukan berarti menutup dari modal asing, bukan, tapi kita bisa mandiri begitu, dan Indonesia tetap harus satu arah gitu. Jangan ada yang mau dipecah belah ya. Bahkan beliau mengutip disampaikan oleh Goldman Sachs, sebuah lembaga keuangan, di 2050 kita bisa jadi negara 4 besar ekonomi dunia selama kita konsisten, sinambung, kompak, satu visi, satu mindset antara kepala negara dan kepala daerahnya yang berwawasan sejarah dan berwawasan global. Ya, kira-kira gitu. Disinggung nggak soal efisiensi untuk Ya tadi efisiensi itu tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan, tidak boleh mengganggu pelayanan pendidikan, tidak boleh mengganggu swasembada. Itu yang disampaikan beliau. Arahannya secara umum atau ada daerah spesifik yang disebut? Umum. Efisiensi itu membuat kita bisa menghemat dan bisa menginvestasi untuk bangun hilirisasi. Ya, begitu. Ya. Oh ya. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota mendapatkan arahan khusus dari Presiden Pak Prabowo, visi dan target-target pembangunan yang sangat dalam dan serius, sehingga dibikin tertutup karena banyak materi-materi strategis rahasia negara yang harus menjadi langkah bersama. Tapi di sisi yang lain ada tema-tema umum yang mudah dilaksanakan, menjaga kebersihan seluruh wilayah, tidak lagi kota kita dipenuhin baliho dan spanduk yang sudah sangat membosankan, itu misalnya. Jadi kita semua diharapkan bersatu padu membersihkan kota dari sampah-sampah politik berupa spanduk-spanduk itu misalnya. Sektor apa aja Pak yang dibicarain? Semua sektor, terutama penguasaan ekonomi dalam konteks supaya keadilan cepat merata. Ini sifatnya arahan Pak, nanti akan dievaluasi lagi atau gimana arahan ini? Arahan yang harus dijalankan semua pihak, menteri dan seluruh gubernur, dan Pak Prabowo minta 2026 cek kembali apakah sudah terlaksana atau belum. Ini poin penting apa yang harus digarisbawahi oleh para kepala daerah dari arahan Pak Prabowo? Tidak boleh lagi main-main dengan kebijakan, semua harus serius dan bebas korupsi. Menko kan hadir juga Pak, Ya. memberikan arahan juga Pak. Sudah kemarin. Tentang efisiensi, Pak Prabowo udah pulang. Masih. tentang efisiensi